Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulik pembahasan tentang anak berkebutuhan khusus, di mana anak pada umumnya berhak menerima pendidikan yang layak. Pendidikan anak berkebutuhan khusus yang biasa dikenal dengan pendidikan luar biasa atau special education. Nah, dalam anak berkebutuhan khusus itu ada pengklarifikasiannya. Yang pertama, tunanetra atau anak yang memiliki kekurangan dalam indera penglihatan. Sedangkan tunarungu adalah anak yang memiliki kekurangan dalam indera pendengaran. Selanjutnya, tunagrahita. Nah, tunagrahita adalah anak yang menderita retardasi mental. Selanjutnya, tunadaksa adalah anak yang menderita kelainan fisik. Terus tunalaras. Nah, di sini tunalaras adalah anak yang menderita susah beradaptasi atau emosinya tinggi. Kemudian kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. Nah, poin selanjutnya yaitu memahami keterbatasan fisik atau disabilitas. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memahami keterbatasan anak didik. Misalkan, anak yang mengalami keterbatasan di tunanetra. Nah, sebagai seorang pendidik, disinilah cerdas-cerdasnya kita, bagaimana kreatifnya kita sebagai pendidik untuk menciptakan model pembelajaran yang baik untuk anak tunanetra. Misalkan, belajar abjad dengan menggunakan alat yang timbul. Nah, di sini untuk anak tunanetra akan memudahkan mereka untuk meraba. Nah, di sini pun poin selanjutnya yaitu ada memahami keterlambatan motorik. Motoriknya akan terlatih dengan metode tadi. Untuk motorik itu terbagi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Di mana motorik kasar itu kita bisa menstimulusnya dengan berbagai gerakan-gerakan yang melibatkan organ tubuh. Misalkan berjalan atau berlari. Untuk motorik halus seperti contoh tadi yaitu meraba. Nah, di poin selanjutnya ini kita bisa lihat yaitu ada memahami keterlambatan sensorik. Nah, untuk keterlambatan sensorik ini terbagi di sini melibatkan beberapa indera, yaitu ada disabilitas tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Nah, tunawicara masuk dalam gangguan perkembangan bahasa anak. Jadi, di sini untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak, kita sebagai pendidik harus selalu menstimulus dengan cara mengajak anak berbicara meskipun dengan hal-hal kecil, menanyakan hal-hal keseharian anak misalkan. Nah, ketika gangguan perkembangan bahasa ini akan memunculkan dua permasalahan baru, yaitu ada gangguan mental dan gangguan interaksi. Misalkan anak mengalami keterlambatan berbahasa. Nah, gangguan mentalnya akan bermasalah karena anaknya akan susah berbicara dengan temannya. Dia akan merasa beda dengan temannya. Begitupun dengan gangguan interaksi, dia sulit berkomunikasi dengan temannya. Nah, kemudian di poin selanjutnya ada pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kenapa kemudian ada pendidikan inklusi setelah ada pendidikan ABK? Karena di sini masih dilihat anak ABK sama anak normal masih ada perbedaan, masih dibatasi. Disitulah kemudian lahir pendidikan inklusi.
Di sini akan timbul pertanyaan baru, terus bagaimana pelayanan pendidikan di sekolah inklusi, di mana di dalam itu memiliki anak normal dan anak pada umumnya dan anak ABK. Pelayanannya itu untuk anak berkebutuhan khusus, dia tetap memiliki guru pendamping untuk mendampingi di setiap pembelajaran. Kemudian di sini anak berkebutuhan khusus terbagi lagi tunarungu dan tunadaksa. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Jadi langsung di anak ADHD, autis dan tunalaras. Di sini kenapa kemudian ketiga poin ini disatukan, karena ADHD, autis dan tunalaras itu memiliki kesamaan, sangat hampir mirip. Dan di sini rata-rata membingungkan untuk para pendidik. Tapi saya ada tips untuk memudahkan seorang pendidik, yaitu ADHD. Kita bisa melihat dari kebiasaan anak ADHD itu dia mudah bosan. Sedangkan anak autis di sini dia tidak suka pembelajaran yang berulang-ulang. Nah, tunalaras hampir sama dengan autis karena tingkat emosinya itu tinggi. Dia susah berinteraksi. Selanjutnya ada poin disleksia dan cerdas berbakat. Yang dimaksud disleksia itu anak yang memiliki keterlambatan dalam membaca, menulis. Nah, itu masuk dalam kategori disleksia. Dan kemudian cerdas berbakat. Cerdas berbakat ini adalah anak yang memiliki IQ tinggi di atas rata-rata. Namun karena dia di atas rata-rata, dia tetap masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Oke, selanjutnya ada disgrafia dan diskalkulia. Nah, apa sih kemudian disgrafia? Disgrafia ini adalah anak yang tidak percaya diri. Nah, tapi di sini banyak kasus yang mengatakan kalau anak tidak percaya diri langsung dikategorikan disgrafia. Padahal tidak. Kita harus lihat terlebih dahulu penyebabnya. Kenapa kemudian anak tidak percaya diri? Entahkah dari keluarganya, dari latar belakang lingkungannya. Nah, kemudian poin selanjutnya itu diskalkulia. Untuk diskalkulia itu keterbatasan anak dalam kalkulus matematik. Dia terbatas dalam menghitung yang berhubungan, apapun yang berhubungan dengan matematika itu kita sebut dengan diskalkulia. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang anak berkebutuhan khusus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.